Shalom, jemaah yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Dan kita percaya, bahkan kita sudah merasakan pengorbanan Tuhan bagi kita melalui penyalibannya di kayu salib. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sama-sama katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Shalom. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu Tuhan. Biar Engkau tetap berbicara kepada setiap kami pagi ini. Biar firman yang kami renungkan, kami dapat tertanam dalam hati kami. Firman ini tetap bertumbuh dalam bimbingan Engkau Tuhan. Biar hati kami terbuka untuk bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, pagi ini kita tetap renungkan firman Tuhan yang tercatat dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. 1 ayat 18 sampai 25. Tema pagi ini adalah salib. Saudara-saudari sekalian, apabila kita cakap salib, salib ini merupakan satu jenis hukuman yang kejam pada waktu Yesus ataupun zaman dahulu. Pada zaman dahulu apabila orang melihat salib, mereka akan fikirkan bahawa ini adalah satu hukuman yang sangat kejam. Hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang. Dan salib ini merupakan
salib yang menghukum orang yang jahat. Orang yang jahat patut menerima hukuman salib yang kejam ini. Saudara-saudari sekalian, walaupun ini adalah satu tanda yang sangat kejam, satu hukuman pada waktu itu, tetapi keadaan itu bertukar setelah Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan di atas kayu salib. Keadaan itu bertukar dari satu hukuman yang sangat kejam kepada satu keadaan yang menerima kasih di atas salib. Kasih itu telah ada untuk kita melalui salib. Saudara-saudari sekalian, apabila kita lihat hari ini ada gereja yang ada salib, kita lihat harapan, kita lihat ketenangan dalam hati kita. Kita lihat tempat ini merupakan tempat yang diberkati Tuhan dan mengasihi orang ramai. Pagi ini kita renungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 41 ayat 18 sampai 25. Mari kita lihat firman Tuhan. Dalam ayat 18, Paulus kata, bagi orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian kayu pada salib, itu tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu menunjukkan kekuasaan Tuhan. Paulus kata bagi orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Yesus pada kayu salib tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu adalah kekuasaan Tuhan. Jadi salib yang kita percayai, salib yang telah mentatapkan harapan dalam kehidupan kita, salib itu adalah kekuasaan Allah. Salib adalah kekuasaan Allah. Paulus katakan berita. Berita ini kalau kita perhatikan dalam bahasa asal adalah perkataan. Perkataan ini membawa satu message yang sangat penting, yaitu berita ini adalah kekuasaan Tuhan. Dan isi kandungannya adalah tentang berita baik tentang Yesus Kristus. Tentang berita baik Yesus Kristus. Berita ini adalah kekuasaan Allah, saudara-saudari sekalian. Sebab berita ini mengenai tentang Yesus. Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus membebaskan dosa umat manusia dan disalibkan mati di atas kayu salib. Saudara-saudari sekalian, semasa kita pergi menginjil, semasa kita memberitakan Injil, kalau kita tidak memberitakan tentang Yesus, kita tidak mengatakan apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang kita beritakan itu adalah sia-sia. Yesus Kristus itu adalah inti yang terpenting yang harus kita beritakan. Kita harus membuat kesaksian untuk Yesus. Paulus kata bagi orang yang menuju ke kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada kayu salib tidak berarti apa-apa. Orang yang menuju ke kebinasaan, orang yang menuju kebinasaan itu berarti orang, Paulus gunakan orang yang menuju kebinasaan dan kita yang diselamatkan oleh Allah. Paulus membuat satu perbandingan di sini tentang orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang menuju ke kebinasaan bukan bermaksud orang yang telah meninggal dunia. Orang yang sudah berada di neraka tidak. Menuju kepada orang yang masih lagi di dunia ini, yang belum lagi kenal kepada Yesus, belum lagi menerima Yesus sebagai juru selamat. Paulus kata mereka adalah orang yang menuju kebinasaan. Sebab mereka hidup dalam satu keadaan yang tidak mau percaya kepada Yesus. Dan kadang itu hati mereka masih keras. Walaupun banyak kali dengar tentang Injil. Kenal siapakah Yesus. Tapi mereka masih lagi tidak terima Yesus. Jadi orang ini menuju kebinasaan. Walau Yesus sudah membebaskan dosa mereka. Tapi mereka masih lagi tidak kenal Yesus. Tidak mau menerima Yesus. Paulus kata mereka adalah orang yang menuju kebinasaan. Saudara-saudari sekalian, kita tahu Yesus mati di atas kayu salib untuk semua orang. Bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk semua umat manusia.
Untuk mereka yang tidak kenal Yesus, mereka yang tidak terima berita baik ini, mereka anggap orang yang mati di atas kayu salib tidak mungkin boleh menyelamatkan kita. Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Tidak masuk akal. Mungkin orang ini orang berdosa. Tapi saudara-saudari sekalian, kita tahu Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk membebaskan dosa kita, menyelesaikan masalah yang kita hadapi, yaitu kematian kekal yang kita akan alami dalam kehidupan kita. Dan kematian itu memisahkan kita dengan Tuhan. Yesus telah menyelesaikan masalah ini. Paulus kata, tetapi bagi orang yang diselamatkan Allah, berita itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kita yang diselamatkan oleh Allah berarti kita yang telah percaya kepada Yesus. Bukan saja percaya kepada Yesus, tetapi kita rela menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kita rela mengakui Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita. Kita rela serahkan tata kehidupan kita kepada Yesus. Dan kehidupan kita tetap menjalankan kehendak Tuhan. Kita diselamatkan oleh Yesus. Saudara-saudari sekalian, adakah kita sudah menerima Yesus? Adakah kita sudah mengalami kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita setelah kamu menerima Yesus? Ada seorang muda-mudi yang bernama Kim. Dia melakukan kesalahan di dalam kehidupan dia. Dia sangat mengasihi negara dia. Tetapi apa yang dia lakukan itu, dia telah melakukan satu aktiviti penggerakan secara tersembunyi. Sampai satu tahap, dia tertangkap dan dipenjarakan. Pada waktu itu dia masih lagi, dia tidak kenal Tuhan. Tapi rencana Tuhan luar biasa bagi dia. Semasa dia berada di dalam penjara. Dalam bilik, dalam penjara yang dia ada itu, ada satu salib yang tergantung di atas dinding. Setiap malam dia lihat tentang salib ini. Dia tidak tahu apa-apa. Setiap malam dia lihat dan dia tertidur. Lihat, tertidur. Pada suatu kali dalam mimpi dia, dia terlihat tentang salib yang ada orang di atas itu. Rupa-rupanya dia termimpi, terjumpa dengan Yesus Kristus yang disalibkan di atas kayu salib. Mulai hari itu saudara-saudari sekalian, walaupun hati Kim itu dia merasa dosa, tapi apabila dia pandang salib itu, kekuasaan Tuhan itu telah mengubah hati dia. Dan dia merasakan kasih Yesus Kristus yang ada di dalam dia melalui kayu salib. Dan mulai hari itu dia baca Alkitab, dia berdoa, dia menjalinkan hubungan dengan Tuhan. Setelah dia keluar dari penjara, dia mulai kehidupan dia yang baru, yaitu dia mulai melayani Tuhan. Sampai satu hari dia dipilih, dipanggil oleh Tuhan, dia melayani Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kita telah diselamatkan oleh Yesus. Kita sudah percaya kepada Yesus. Kita mengalami kekuasaan Tuhan. Salib itu adalah kekuasaan Tuhan. Adakah kita sudah mengalaminya? Apakah kita sanggup serahkan tata kehidupan kita untuk dipimpin oleh Yesus? Adakah kita mau kekuasaan Tuhan ini mengubah kehidupan kita yang lebih memuliakan namanya? Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Biarlah hati kita terbuka untuk Tuhan. Kekuasaan itu boleh mengubah kehidupan kita yang boleh memuliakan nama Tuhan. Ayat 19 sampai ayat 21. Paulus kata, di dalam Alkitab tertulis, Allah berfirman, kebijaksanaan orang bijak akan aku musnahkan, dan pengertian orang berilmu akan aku lenyapkan. Oleh itu, apa gunanya orang bijak? Apa gunanya ahli Taurat? Apa gunanya orang berilmu? Allah sudah menunjukkan bahawa kebijaksanaan dunia ini kebodohan belaka. Karena Allah bijaksana, Dia menentukan supaya manusia tidak dapat mengenalnya melalui kebijaksanaan mereka sendiri. Sebaliknya, Allah menetapkan bahawa Dia menyelamatkan orang yang percaya kepadanya melalui pengkabaran kami yang dianggap suatu
kebodohan. Saudara-saudari sekalian, salib bukan hanya merupakan kekuasaan Tuhan. Salib juga merupakan khidmat Tuhan. Khidmat Tuhan. Bijaksana atau kebijaksanaan yang digunakan di sini dalam perkataan asal bahasa Ibrani adalah Sophia. Ini merupakan satu perkataan yang menunjukkan khidmat Tuhan. Dari 1 Korintus bab 1 ayat 17 sampai bab kedua ayat 13. Perkataan bijaksana ataupun kebijaksanaan ini telah muncul sebanyak 13 kali. Dari bab 1 ayat 17 sampai bab 2 ayat 13. Muncul 17 kali tentang khidmat ataupun bijaksana ini. Ini menunjukkan bahawa Paulus dia menggunakan bijaksana ini untuk menunjukkan khidmat Tuhan di dalam salib. Ataupun khidmat Tuhan untuk orang yang percaya kepada dia. Khidmat Tuhan melalui rencana Tuhan, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini merupakan khidmat Tuhan. Khidmat Tuhan yang menjalankan rencananya, yang tidak difahami oleh orang-orang di dunia ini. Mereka yang tidak mengenal Yesus, mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak faham. Ini adalah rencana Tuhan yang istimewa. Ayat 19, Paulus kata, kebijaksanaan orang bijak akan aku musnahkan. Ayat 21, manusia tidak dapat kenalnya melalui bijaksana mereka sendiri. Ini merupakan kebijaksanaan manusia sendiri. Manusia mencari jalan untuk mendapatkan khidmat, mencari jalan untuk mendapatkan bijaksana. Semua ini adalah kelakuan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Manusia yang semakin tamat, semakin kelakuan mereka yang semakin jauh daripada Tuhan. Jadi Paulus menekankan bahawa salib merupakan khidmat Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 19 merupakan petikan yang dipetik dari kitab Yesaya 49 ayat 14. Yaitu pada waktu itu negara Israel sedang menghadapi ancaman dari negara Asyur. Jadi orang Israel walaupun dipimpin oleh Tuhan, tetapi mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Dan mereka bersandar ingin bantuan daripada negara Mesir. Jadi Paulus mau mengingatkan bahawa pada waktu itu orang Israel tidak mencari Tuhan walaupun Tuhan ada. Hari ini juga sama. Orang yang tidak kenal Tuhan, mereka tetap tidak mencari Tuhan. Kepada orang Kristen juga sama. Walaupun ada Tuhan, tetapi tidak mencari Tuhan. Paulus katakan pengertian orang berilmu akan dilenyapkan. Ayat 20 katakan apa gunanya orang bijak, apa gunanya orang Taurat, apa gunanya orang berilmu. Allah sudah menunjukkan bahawa kebijaksanaan dunia ini kebodohan belaka. Paulus dia mencabar kepada orang Korintus bahawa mereka memang orang bijak. Mungkin di kalangan mereka ada ahli Taurat. Tapi Paulus mencabar mereka. Adakah kamu lebih pandai daripada Tuhan? Apa gunanya kamu berilmu? Semua itu tidak berguna. Hanya apabila kita sanggup bersandar kepada pimpinan Tuhan, khidmat yang dikurniakan oleh Tuhan kepada kita, kita tetap melayani dia. Dan salib itu merupakan khidmat Tuhan. Paulus mau orang Korintus tetap membuat saksi untuk Tuhan. Melayani Tuhan sebab salib itu adalah khidmat daripada Tuhan. Walaupun orang Korintus pandai, tapi mereka tidak percaya Tuhan. Paulus mau jemaat Korintus untuk membuat kesaksian, memberitakan Injil untuk kota orang Korintus lebih ramai lagi percaya kepada Yesus. Khidmat Tuhan harus kita memberitakan. Biarlah lebih banyak orang boleh kenal kepada Yesus. Ayat 22 sampai 25, Paulus kata, orang Yahudi menuntut mukjizat sebagai bukti dan orang Yunani mementingkan bijaksana. Tetapi kita mengisytiharkan Kristus yang disalibkan. Berita itu menyinggung perasaan orang Yahudi dan dianggap suatu kebodohan oleh orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang sudah dipanggil oleh Allah, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, berita itu Kristus yang menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Hal itu demikian kerana apa yang nampak seperti kebodohan Allah sebenarnya lebih bijak dari kebijaksanaan manusia.
apa yang dinampak seperti kelemahan Allah sebenarnya dikuatkan daripada kekuatan manusia. Paulus katakan salib itu adalah kekuasaan Tuhan. Salib itu adalah hikmat Tuhan. Dan juga ayat 22 sampai 25, Paulus kata, Yesus merupakan inti yang terpenting, mesej yang terpenting di dalam Injil. Ayat 22, Paulus kata orang Yahudi menuntut mukjizat. Bukan saja keadaan orang Korintus, mereka masih menghadapi masalah ini. Bahkan pada waktu Yesus melayani di kalangan orang ramai, mereka juga menuntut mukjizat. Sebab mereka tahu Yesus boleh melakukan mukjizat. Tapi Yesus bukan datang untuk melakukan mukjizat, tetapi untuk menyelamatkan orang manusia. Jadi kita boleh lihat, manusia hanya mau melihat sesuatu yang kelihatan luaran. Tapi dalam hati kita masih belum lagi kenal Tuhan. Orang yang ingin melihat mukjizat, tapi hati tidak kenal Yesus. Adakah kita seperti itu? Kita rela melihat apa yang Tuhan lakukan untuk kita, tapi hati kita belum lagi buka untuk Yesus. Ayat 22, Paulus juga kata orang Yunani mementingkan bijaksana. Mereka memiliki pikiran tersendiri, ada ilmu pengetahuan, tetapi tidak percaya kepada Yesus. Sebaliknya, Paulus tetap kata, tetapi kami mengisytiharkan Kristus yang disalibkan. Kristus yang disalibkan, yang kita beritakan. Ini adalah terpenting dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Paulus kata, walaupun kamu ada bijaksana, walaupun kamu pandai, tetapi Kristus yang disalibkan itu kita harus mengisytiharkan. Saudara-saudari sekalian, kita harus melakukan hal ini. Biarlah berita tentang Yesus, apa yang Yesus lakukan untuk kita, boleh diisytiharkan dalam kehidupan kita setiap hari. Biar lebih banyak orang kenal Yesus, menerima Yesus. Paulus kata salib itu adalah kekuasaan Tuhan. Kita mengalami kekuasaan Tuhan melalui salib. Salib itu merupakan hikmat Tuhan yang rencana istimewa untuk kita. Dan salib itu adalah mesej yang terpenting yang harus kita beritakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tetap serahkan diri kita kepada Engkau. Biarlah salib yang menjadi kekuasaan, yang memberi hikmat kepada kita, yang tetap menjadi kekuasaan dalam kehidupan kita itu Tuhan. Pimpin kehidupan kita. Biar kita sanggup membuat saksian untuk Yesus. Biarlah Yesus yang membolehkan lebih banyak orang berbuka hati untuk menerimanya. Biarlah kita menjadikan Tuhan boleh menyaksikan tentang Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Biarlah salib menjadi kekuasaan dalam kehidupan kita, memimpin kita, dan kita tetap bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.